Halo teman-teman, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai transport molekul pada membran sel ya. Jadi banyak molekul yang bisa melintasi membran sel ya. Ada yang dia itu mudah untuk menembus membran, ada yang sulit ya. Jadi ukuran bagaimana dia itu bisa menembus itu dijelaskan dari permeabilitasnya. Jadi kalau permeabilitasnya suatu zat itu tinggi, jadi dia itu lebih mudah lewat. Sedangkan kalau permeabilitasnya rendah, berarti dia itu lebih susah untuk menembus membran sel. Jadi di sini kita lihat ada 4 kelompok molekul yang memiliki permeabilitas yang berbeda. Jadi paling atas, jadi kalau kita lihat yang paling atas, jadi kelompok pertama, ini adalah kelompok yang punya permeabilitas tertinggi untuk membran sel, ya. Jadi mereka adalah molekul-molekul hidrofobik. Contohnya oksigen, karbon dioksida, gas nitrogen, dan hormon steroid. Jadi semuanya ini mereka ini molekul nonpolar ya. Karena mereka nonpolar, mereka ini larut di lipid ya. Jadi mereka ini bisa menembus barrier fosfolipid ya. Karena kan bagian internalnya membran sel kan sangat hidrofobik. Jadi mereka itu bisa langsung nembus. Nah, kelompok kedua ya itu adalah molekul polar kecil tidak bermuatan. Jadi walaupun membran sel itu dia ini sifatnya hidrofobik ya, interiornya, molekul polar itu bisa nembus dengan syarat ukurannya kecil dan tidak bermuatan, ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa contoh ya. Jadi H2O air, urea, gliserol sama amonia. Jadi 4 contoh molekul ini dia itu masih ukurannya kecil, tidak bermuatan, jadi masih mungkin nembus membran sel. Cuma memang lajunya lebih sedikit ya menembusnya jika dibandingkan kelompok pertama. Jadi di sini kan kita bisa lihat gambar panahnya itu kan ada yang bisa nembus, ada yang tidak, seperti itu. Barusan nanti ada kelompok ketiga. Jadi kelompok polar ya besar tapi tidak bermuatan ya. Jadi di sini lebih kecil lagi permeabilitasnya ya karena dia ini ukurannya sudah besar. Contohnya glukosa sama sukrosa ya. Glukosa sama sukrosa itu kan atom C-nya kan banyak. Jadi otomatis ukurannya besar. Jadi lebih susah nembus membran sel gitu. Dan kelompok terakhir ini adalah ion. Ya, ion sangat sulit nembus membran sel karena mereka bermuatan. Jadi ion-ion yang bermuatan ini tidak bisa nembus ya interior membran sel yang bersifat hidrofobik. Ya, jadi 4 kelompok ini permeabilitasnya berbeda. Nah, masalahnya kan beberapa zat itu tetap harus masuk ya. Contoh misalnya glukosa, itu kan sel kan tetap butuh ya. Jadi glukosa harus tetap bisa masuk ya dengan laju tertentu untuk memenuhi kebutuhan selnya. Tapi kan tidak, kalau lihat dari kelompok ketiga, dia kan sulit untuk masuk ya. Nah, jadi beberapa molekul itu perlu ditransport dengan cara lain supaya bisa memenuhi kebutuhan sel itu sendiri gitu ya. Tapi jadi di sini kan kita melihatnya kan membran kan cuma fosfolipid aja kan gitu. Nah, karena itulah seperti kayak glukosa supaya dia bisa nembus membran sel butuh ada protein pengantarnya ya. Nah, disinilah kita akan membahas protein transport ya yang bisa mengantar molekul itu melintasi membran fosfolipid. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini kan ada ini ya, lipid bilayer ya.
Jadi bagian interiornya ini kan hidrofobik ya. Jadi dia bagian dalamnya hidrofobik ya. Pada transport pertama, ini kelompok pertama ya, itu bisa difusi simpel ya, sederhana. Jadi molekulnya itu bisa nembus ya, nembus membran langsung ya. Contohnya ya tadi ya, oksigen sama karbon dioksida. Nah, pertanyaannya kenapa kok gambarnya itu molekul warna birunya bisa ke bawah? Ya, karena di sini ada poin tambahan ya di gambarnya. Di sebelah kanan ada gradien konsentrasi. Ya, jadi di sini ada keterangan bagian atas ini konsentrasinya tinggi, bagian bawah konsentrasinya rendah ya. Jadi karena konsentrasi zat biru itu di atas tinggi dan di bagian bawah itu rendah, otomatis dia bisa melintasi membran ke bawah secara spontan. Gitu. Ya, jadi difusi langsung. Nah, selanjutnya kita lihat sebelah kanannya, di sini ada kelompok transport ya. Jadi ketika mereka ini bergerak di membran tapi melalui protein. Karena kan yang kelompok satu kan tidak pakai protein kan, jadi langsung nembus saja. Nah, masalahnya di kelompok 2 dan 3 itu melibatkan protein transport. Ya. Jadi kita melibatkan protein transport supaya mereka ini bisa melintasi membran. Sama dengan yang 1, 2 dan 3, zatnya ini menuruni gradien konsentrasi dari tinggi ke rendah, ya, sehingga mereka ini gerak dari atas ke bawah pada gambar ini. Sama ya, seperti nomor 1. Cuma bedanya dia ini akan melintasi protein transport. Ya. Kelompok 2 ini protein transportnya akan bentuknya channel, kalau yang ketiga transporter. Ya, keduanya berbeda ya. Nanti kita akan bicara apa bedanya. Ya. Tetapi prinsipnya sama ya, 2 dan 3 itu transportnya pasif. Kenapa? Karena ketika mereka melewati protein transport, mereka ini menuruni gradien konsentrasi ya secara spontan. Jadi tidak perlu adanya investasi energi. Gitu. Nah, di kelompok terakhir, transport aktif ini berbeda. Jadi dia melawan. Ya. Jadi transport aktif ini melawan. Ya. Kalau kita lihat zat yang warna biru ini kan berada di daerah yang konsentrasinya rendah. Ini akan digerakkan ke konsentrasi yang tinggi. Jadi dia pada gambar ini dipindahkan dari bawah ke atas. Dari yang konsentrasinya rendah ke tinggi. Dia melawan. Kan harusnya kan spontannya dari tinggi ke rendah konsentrasi. Tapi dia melawan. Karena melawan sesuatu yang spontan, ini butuh investasi energi. Gitu. Nah, transport aktif ini kan uniknya apa? Jadi kan intinya kan ingin memekatkan. Ya. Jadi si zat biru ini di daerah yang konsentrasinya rendah, kita terus pindahkan ke tempat yang tinggi. Supaya apa? Ya. Jadi gradiennya ini tetap terjaga. Ya, jadi membuat bagian atasnya ini tetap tinggi konsentrasinya dan yang bawah itu tetap rendah. Ya. Jadi ibaratnya ingin memekatkan di salah satu sisi dan itu terjadi terus-menerus. Tapi kalau kita lihat sebelah kiri, ya, kondisi 1, 2, 3 karena dia ini spontan dari konsentrasi tinggi ke rendah, suatu saat itu kan bisa ini ya berhenti. Ketika apa? Ketika konsentrasi di dua sisinya ini sama. Ya. Karena spontan ini kan terjadi karena memang dia ada selisih konsentrasi ya. Jadi bayangkan kalau ini ada membran, ini 10, ini 90 ya. Berarti kan pasti konsentrasinya kan dia zatnya pindah ke kiri ya. Ini akan terus terjadi hingga konsentrasinya itu jadi sama kiri dan kanan. Gitu. Ya berhenti ya. Kalau sudah sama ya berhenti, tidak ada perbedaan konsentrasi. Gitu. Ya.
Ini kalau kita mengandalkan proses yang pasif, ya. Jadi dia itu ngikut konsentrasi dari tinggi ke rendah, kayak gitu. Lah berarti kan berhenti ya? Enggak, pada kenyataannya nanti di sel, biasanya, ini misalnya dalam sel ya, yang 10-nya ini biasanya dipakai zatnya. Jadi misalnya 10 ini kan dapat zat dari luar, ketambahan 10 ya, gitu. Tapi di dalam sel tuh zatnya dimakan, dihancurin atau diapain ya, digunakan, ya. Jadi ibaratnya kan terus-menerus dipakai, jadi konsentrasi di dalam sel itu cenderung rendah terus, ya. Jadi akibatnya apa? Difusinya tetap bisa terjadi, ya, atau transport pasifnya itu dapat terjadi terus-menerus, ya. Tapi kuncinya memang dia itu di dalam harus terus kita buat dalam konsentrasi yang rendah, gitu. Ya. Tapi kalau yang aktif itu kan ya tujuannya kita ingin memekatkan ya, menjaga terjadi kalau di dua sisi itu ada perbedaan, gitu. Nah, untuk 2 dan 3 apa bedanya? Ya, channel dan transporter. Jadi di sini selanjutnya kita lihat ya. Jadi kalau transporter ya, solutnya itu ya, solut itu zat terlarutnya ya. Dia ini akan nempel ke transporternya itu secara spesifik ya, biasanya. Terlihat dari gambar ini ya. Jadi kan ada penempelan spesifik ya. Setelah itu ini kan kalau dari gambar kelihatan ya. Jadi transporternya tuh bisa berubah konformasi ya. Jadi ketika solutnya nempel ya, dan dia ini transporternya berubah wujud untuk ngelepas ya. Ibaratnya kan solutnya masuk ya ini ya. Solutnya masuk, tertangkap di tengah, lalu dikeluarin ya. Ya. Dalam proses itu, proteinnya ini kan ada perubahan bentuk. Nah, di sisi lain, kalau dia itu proteinnya ini channel, ya, dia ini bentuknya ya cuma pori, pori doang. Jadi ini kayak lubang kan sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya tidak sespesifik yang sebelah kiri. Ya, cuma celahnya ini, celah dari channel ini memungkinkan hanya ion-ion dengan ukuran tertentu dan muatan tertentu untuk bisa lewat. Ya, tapi memang tidak sespesifik transporter. Gitu. Jadi kalau kita bilang kalau ada molekul zat mau melintasi membran, lebih cepat lewat mana? Iya, lewat channel ya, karena dia tuh nggak ada proses perubahan konformasinya. Karena kan dia langsung lewat doang ya, sebuah celah kayak gitu. Ya, ini bedanya. Tapi kalau kita lihat sebelumnya, dua-duanya ini bisa memanfaatkan, bisa dimanfaatkan ya untuk transport pasif ya, gitu. Ya. Jadi ibaratnya di sini kan zatnya merah dan oranye, di sini itu konsentrasinya tinggi ya, ini rendah. Ya, jadi mereka akan menuruni gradien konsentrasi turun ke bawah. Ini kan juga kan turun ke bawah. Itu perbedaannya ya. Nah, kita lanjut. Itu kan tadi dari sisi transport pasif ya. Nah, kalau kita lihat transport aktif ya, ini bisa ya, bisa menggunakan protein transporter ya, jenis protein transporter ya. Jadi ada perubahan konformasinya. Tapi mekanismenya macam-macam. Ya, jadi mekanisme kalau kita lihat kan transport aktif tadi kan hanya digambarkan satu ya, ternyata bisa dibagi lagi ada 3 macam mekanisme, ya. Jadi kalau mekanisme pertama, jadi mungkin ini kita jelaskan dulu ya. Jadi di 3 mekanisme ini kita melihat transport dari zat berwarna oranye, itu ada warna oranye ya zatnya ya. Dan zat warna oranyenya ini ya, kita lihat konsentrasinya. Di sini ini tinggi, ini rendah ya.
Ketiga-tiganya karena transport aktif ingin memekatkan zat oranye ke atas, ke daerah yang konsentrasi zatnya lebih tinggi. Jadi ngelawan ya. Jadi ingin bikin zat oranyenya itu tetap banyak di luar, nggak di dalam. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Jadi untuk nomor satu, ya. Jadi ini transporternya itu terkapel, ya. Dia memanfaatkan adanya zat lain, ya. Di sini misalnya ada zat warna merah, ya, yang dia ini konsentrasi di luarnya ini tinggi, dalamnya rendah. Jadi dia ini kan kepingin ke bawah ya. Secara spontan dia kan maunya ke bawah. Nah, ketika dia ini turun ke bawah, kita memanfaatkan perubahan konformasinya untuk ya, untuk membuat si zat oranye ini keluar. Gitu. Jadi terkapel ini intinya kita memanfaatkan pergerakan zat lainnya. Gitu. Nah, masalahnya kelihatannya gini, lah zat warna merahnya kan banyak di luar. Ya, itu kan kalau misalnya zat warna merahnya turun ke bawah, lama-lama kan setimbang ya, luar sama dalam. Kalau misalnya sama, berarti kan zat merahnya ini kan habis perbedaan konsentrasinya. Artinya transportnya nggak bisa terjadi lagi. Oleh karena itu, si merahnya ini kenapa tinggi di luar? Harus kita investasikan, kita buat si merah di luar banyak. Jadi sekilas di sini kan tidak ada energi ya, tapi sebenarnya si merah ini di luar ini karena investasi. Jadi ada mekanisme gimana si merahnya ini lebih banyak di luar. Bagaimana? Ya kita pompa. Kita pompa si merahnya ini keluar. Gitu. Ya, contohnya kita lihat yang sebelah kanan. Ya apa cara pompanya? Salah satunya caranya pakai yang warna yang nomor 2. Di sini ada pompa ya. Proteinnya itu seperti pompa ya. Jadi dia ini akan menggunakan ATP ya energi untuk membuat si oranyenya ini gerak dari bawah ke atas. Pada gambar ya. Dari bawah ke atas ya, sehingga di luar itu dia jadi lebih pekat. Nah, ini bisa kita andaikan si oranye yang nomor 2 ini merah. Jadi merah di dalam kita pompa keluar. Jadi merah di luar itu akan sangat banyak pekat. Ya. Dan bisa kita pakai untuk apa? Untuk nomor 1. Gitu. Ya. Jadi nomor 2 ini pompanya didorong oleh ATP. Nah, tapi bedanya apa sama nomor 3? Jadi nomor 3 ini sama ya pompa untuk memindahkan si oranyenya ini, tapi yang mendorong pemompaan ini bukan ATP ya, tapi misalnya adanya cahaya. Ya, jadi pada beberapa sel kita bisa memanfaatkan energi cahaya untuk memompa zat seperti itu. Ya, kita menggunakan energinya. Ya, tapi intinya sama ya. Ketiga-tiganya ini ingin memindahkan zat dari yang konsentrasinya rendah ke tinggi supaya lebih pekat. Akibatnya apa? Kedua daerah ini perbedaan konsentrasinya itu dijaga. Ya. Tapi kalau pasif kan tidak ya. Kalau pasif itu kan lama-lama bisa setimbang ya konsentrasinya. Oke, ini untuk transport aktif. Nah, di sini kita akan akhiri dengan sebuah contoh kasus ya. Jadi transport transselular ya. Jadi transport yang melintasi sel. Ya. Jadi kalau secara apa ya? Secara mudahnya tuh ibaratnya kita punya sel, nanti ada zat, dia tuh nembus inilah, melintasi sel. Ya. Karena dia melintasi sel dari gambar, kita bisa tahu berarti dia kan melintasi dua sisi ya. Sisi pertama dan sisi kedua. Sama di sini. Ya. Jadi di sini kita belajar transport dari glukosa ya. Nah, dia akan melewati daerah pertama ya. Jadi kita bilang di sini daerah pertama,
dan daerah kedua. Melintasi sel epitel usus, ya. Jadi seperti gambar skema di kiri ya, dia kan melintasi sel. Jadi dia melewati permukaan 1 sama permukaan 2. Gitu. Uniknya, di permukaan 1 dan 2 itu transportnya berbeda. Walaupun mereka ini dalam satu sel yang sama. Ya. Jadi di sisi pertama dan sisi kedua, transportnya ini berbeda. Gitu. Ya. Kita lihat di sini, dari sisi atas itu adalah lumen usus ya. Jadi usus ya. Sedangkan yang bawah di sini adalah cairan ekstraseluler ya. Jadi cairan sel ya, nanti ujung-ujungnya kan dia mau ke darah kan nanti. Gitu. Jadi zat di usus diserap ke cairan ekstraseluler lalu nanti dibawa ke darah. Nah, di sini bagaimana dia ini melintasi sel epitel ya. Jadi glukosa di lumen usus ini akan ditransport ya. Di sini kalau kita lihat dia ini geraknya ini terdorong oleh gradien konsentrasi Na. Jadi ini ada Na-nya ya. Ya. Jadi ada sodiumnya. Nah, di sini ion Na-nya ini banyak di lumen usus. Ya. Jadi ketika Na-nya ini menuruni gradien konsentrasi ke dalam epitel, glukosanya ikut. Ya. Dan ini butuh investasi ya Na di luar ini ya. Ya. Jadi dia ini kan secara aktif ya dilakukan. Ya. Kenapa harus aktif? Kan jadi pertanyaan. Karena ini kan glukosa di dalam usus itu kan tidak harus konsentrasinya tinggi ya, rendah. Jadi kita inginkan menyerap glukosa dari lumen usus masuk ke dalam epitel. Ya, kita kan nyerap kan, terus nyerap. Itu kan nggak mungkin sistemnya pasif, harus aktif. Supaya apa? Kita ingin mengambil glukosa di lumen usus secara aktif untuk kita pekatkan, kita ambil semua ke epitel. Ya, jadi yang bagian sisi pertamanya secara aktif ya. Ya. Jadi ketika dia ini secara aktif, dia ini akan memekatkan glukosa di dalam sel epitel. Begitu juga dengan Na. Gitu. Nah, pada sisi 2, nah ini kerennya, karena glukosanya kan pekat di sel epitel, ya. Nanti glukosanya ini akan ketarik ya ke sisi 2 secara pasif. Ini ada pasif ya. Ada transporter pasif, dia menuruni gradien konsentrasi keluar ke cairan ekstraseluler. Ya. Jadi kalau kita lihat di bagian dalam, ini kan glukosanya kan tinggi, ini glukosanya rendah. Ya. Jadi dia ini akan ketarik ya, spontan keluar. Gitu. Nanti glukosa di cairan ekstraselulernya kan nanti diangkut ya ke darah. Gitu. Jadi karena ada proses pengangkutan, ya berarti di ekstraselulernya itu akan terus-menerus rendah. Jadi glukosanya ini akan terus-menerus ngalir keluar secara spontan. Ya, karena di bagian dalam sel epitel itu kan dia pekat banget. Ya. Kenapa pekat? Karena dipaksa ditransport di sisi 1. Ya. Loh, kalau ditanya, lah bagaimana dengan Na-nya? Nah, Na-nya ini kan Na-nya kan juga harus turun spontan ya ke bawah. Berarti Na di dalam itu harus juga rendah. Ya. Karena kan kalau nggak rendah, kalau nggak diatur, itu kan dia nggak bisa masuk ke dalam kan. Nah, karena itulah di sisi sebelah kanannya kita lihat ini apa? Ada apa? Ada pompa NaK.
Jadi pompa ini akan membuat Na di dalam sel epitel dibuang keluar, ya, ke cairan ekstraseluler. Supaya apa? Na di dalam sel epitel itu rendah. Lah kenapa harus rendah? Karena kalau dia ini tidak rendah, Na-nya yang di lumen atas itu nggak mau masuk. Ya, karena kan supaya dia masuk, ini kan kalau mau masuk, ini kan harus tinggi, kan harus rendah. Nah, bagaimana cara Na-nya ini rendah? Ya berarti kan harus dipompa keluar terus-menerus, dipekatkan keluar, gitu. Ya karena dipekatkan keluar ya berarti ini kan transport aktif ya. Jadi butuh ada investasi energi. Gitu. Ya. Tapi di sisi lain yang glukosa kalau kita lihat sebelah kiri transporternya memediasi transport pasif. Gitu. Ya. Jadi semua ini terjadi ya. Jadi sel epitelnya di sisi satu ini kan namanya kan sisi apikal ya. Bawahnya kan basal. Dia ini dua sisi dengan transport yang berbeda protein. Ya. Dan ini dilakukan supaya apa? Glukosanya ini ketarik dari lumen usus ke cairan ekstraseluler. Gitu. Jadi seperti yang gambar yang kiri ya. Jadi glukosanya itu melintasi sel lewat dua sisi ini. Seperti itu. Ya. Jadi itu ya aplikasinya ya. Dia memanfaatkan transport aktif dan pasif bersamaan ya untuk memindahkan glukosa. Oke? Jadi semoga pemaparan ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa.